Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, ini tambahan kalau kita ini di derajat orang yang banyak dosa, mengubah teguran musibah, ya musibah takdir buruk yang bermakna teguran untuk menjadi sebuah kenikmatan. Lihat itu surat saya, musibah yang berarti hukuman, bukan azab ya, artinya teguran adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi abdi al khaira ajalallahu uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdi syarra amsaka anhu bitambi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Ini camkan ya. Allah itu kalau menghendaki kebaikan, maka siksanya itu disegerakan, hukumannya disegerakan. Dan hukuman itu tidak pernah diturunkan oleh Allah kecuali karena investasi dosa kita itu. Maka pikirkan kalau maksiat itu sama dengan apa? Investasi hukuman. Kalau Allah cinta, hukuman itu disegerakan di dunia untuk kemudian di akhirat kita bersih. Maka jangan sampai kemudian kalau kita maksiat merasa aman. Tidak. Maksiat itu berarti kita sedang menggali lubang untuk kita benamkan diri sendiri. Kalau belum itu hanya waktu saja. Maka kalau kita itu mengetahui ada orang banyak melakukan kesalahan, itu saja nih sebetulnya kita tidak perlu marah. Kita cuma apa? Prihatin, ngelus dodo. Kasihan orang itu. Maka kita doakan. Pertama, kita tidak mengundang setan korin kita, bahkan kita mendatangkan malaikat, bahkan kita mengundang Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi melihat dengan kacamata apa? Mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi melihat siapapun menjadi kacamatanya seperti melihat Rasulullah melihat umatnya, kasihan. Jangan malah terus ditabrak, terus ditempur. Nah, kalau seperti ini berarti kelas kita sebetulnya apa? 11, 12. Wis paling gampang begitu. Tapi kalau wali Allah tidak begitu. Ya, wali Allah itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang ngeresei, nyinyiri gitu ya, menghina, memusuhi, qalu salama. Ungkapannya itu membuat apa? Orang itu terbebas dari gangguan setan, murkanya Allah. Qalu salama, membuat sejuk situasinya. Wah, ini berat. Tapi menjadi bisa kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kalau kita ini meninggi terus, derajat kita meninggi terus, itu kita harus hati-hati dengan orang-orang yang tinggi derajatnya seperti itu. Terkadang batinnya itu bisa saja Allah turun tangan. Allah tidak terima. Bahasa orang Jawa malati orang itu. Malati, apa malati? Tahu? Ngwalati. Sampai dibahasakan apa? Darah ulama itu beracun. Kalau dialirkan orang itu bisa mati, bisa terhukum dan lain sebagainya. Bisa saja seperti itu. Walaupun sebetulnya arah dari kesalahan bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menyakiti, bukan. Tapi justru apa? Rahmatan lil alamin. Itu yang tertinggi. Jadi perhatikan ini, kalau musibah itu Allah datangkan, ya, takdir buruk itu Allah turunkan. Kalau itu berangkatnya adalah kecintaan pada Allah, pada cintaan Allah pada kita, seharusnya kita apa? Susah atau senang? Nah, mulai saat ini, kalau ada teguran, ada musibah, ingat dosa, maka semua menjadi nikmat. Untuk apa kita ngaji kalau enggak kita terapkan? Saya saja juga belajar dari kajian ini.
Sebab kalau saya cuma ngomong dok, nggak meyakini ini dan saya tidak berada di situ, ditegur nggak sama Allah, diuji nggak sama Allah, ngeri. Maka saya selalu berusaha bahwa apa yang saya ucapkan, apa yang saya berikan itu sudah saya miliki. Saya berusaha untuk berada di dalam hadis ini. Begitu. Karena itu ketika ada musibah, ada takdir buruk, ada masalah, maka saya selalu kaitkan dengan apa? Potensi dosa saya. Maka saya mensyukuri hal itu, menerima terlebih dahulu. Itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya sampaikan, ketika ada musibah, ada teguran, saya selalu ingat dosa apa yang harus saya tobati. Oh banyak, dosa kita banyak.